praise, honor. Mari kita berdiri bersama-sama. Come on, clap your hands. Hey. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being strong and over everything, being true in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open out, everybody singing out. Come on, turn it up. The sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over as we praise, as I can feel the chains, as your presence now in place. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. Come on, sing. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Turn it up. The sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up. The sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Mari kita katakan semuanya. Our praise goes up. Sing. Hey, one sing. Our praise goes up. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. One more time. Our praise goes up. We shout our praise. We celebrate. King of glory and time. You are riding on our praise. Oh Lord, say, turn it up. Hey. And shout his name over all. Turn it up, the sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you today. We worship you. We worship you. Oh, hari di tempat ini Tuhan. Touch every one of us. All the saints and angels bow before your throne. All the others cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy, Jesus. You are worthy of it all. Hallelujah. And for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, we worship you. We worship
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, sing. Hallelujah, hallelujah. We worship you, we worship you. Mari angkat tanganmu, mari tinggikan nama Tuhan. Sing His goodness over your life. Oh, hallelujah. We worship you, we worship you, we worship you. We worship you, we worship you. Jesus, Jesus, we worship you. Jesus, Jesus, we worship you. Dalam syukur syukur Tuhan, Kau baik Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Thank you, Harold. Woohoo. Okay guys, you know what? Hari ini gua mau introduce with our drummer, okay? Karena agak unik. Kalau gua jarang banget di ICC melihat drummer itu cewek, oke? So gua akan panggil dulu ya. Ayo sini, namanya Ci Jess, ya bukan, not my wife lah ya. Oke, tapi namanya Jess. Oke. So today I was, gue sangat amazed. Jadi Allen bilang, oh nanti drummernya cewek ya kok ya, like oh wow, oke. Boleh you introduce yourself, boleh buka maskernya juga supaya you know, ya oke. So, ya silakan. Namanya siapa? Terus like, what is your background? And lu ngapain sih sekarang? Ya selain main drum sih. Oke, yuk silakan. Agak kaget ya. Iya, saya selalu mengagetkan. Oh ya, makasih ya kok. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, salam kenal. Aku Jejes. Aku lagi apa lagi sih kok? Aku sebenarnya biasanya kebaktian di umum. Dan umurnya sebenarnya udah di atas youth.
Cuman lagi Lu berapa sih? 27. Oke. Iya. Terus lagi bantuin pelayanan drama aja sih di youth gitu. Oke. Lu hariannya apa sih biasanya? Sehari-hari aku freelance fotografer sama video. Oke, thank you. Wow, ya. Bro, ini jangan dikeumumin lagi bro, di keep di youth dulu bro. Ya, oke, siap. Oke, nanti drumnya jangan di ujung bro, di tengah, di highlight bro, di highlight. Oke, so ya hari ini bukan gue yang sharing, tapi you know what, prepare your heart karena whatever Tuhan bicara firman apapun yang akan kita baca, percayalah bahwa that is for you. Oke, so kita panggil Kaylista, silakan. Oke. Thank you Ko. Nah, halo semuanya, kenalin sebelumnya nama gue Kay. Nah, hari ini gue bakal sharing tentang rencana Tuhan untuk kita itu baik. Nah, kita flashback dulu ya nih ya ngomongin rencana. Siapa yang pernah ngerencanain masa depan gitu? Nah, semua pasti pernah dong kita mau ngerencanain kita kerja di mana, kita kuliah di mana, atau nanti udah gede kita jadi apa. Pasti kita pernah kan ngerencanain masa depan. Nah, rencana untuk masa depan itu bisa berubah dong kapanpun dan kita nggak bisa mengontrol hal tersebut. Bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk atau ya terjadi begitu saja. Misalnya kita mau kuliah di luar negeri dan itu tercapai, itu bisa terjadi atau gak tercapai atau ya mungkin lebih tercapai nantinya. Itu bisa berubah kapanpun pastinya kan. Nah, tapi kalau misalnya rencananya besar terus gak terjadi, gimana tuh kalian? Pasti kesal dong, kesal atau sedih gitu ya. Misalnya kayak tadi tuh kuliah di luar negeri tapi gak keterima. Padahal kalian udah nyiapin semuanya, misalnya udah nyiapin dari berkas-berkasnya, udah belajar bahasanya, semuanya udah disiapin, tapi waktu nge-apply kok gak diterima sih. Nah itu gimana tuh? Tentang rencana Tuhan tuh pasti kita kadang bingung, gimana sih rencana Tuhan buat kita? Atau kita juga mikir hal lainnya pastinya dong. Nah untuk mikirin masa depan aja kadang-kadang kita pusing. Apalagi kalau kita mikirin rencana Tuhan. Kita pernah mikir gak sih gimana ya Tuhan mikirin rencana untuk kita? Apakah itu baik? Apakah itu ini rencana yang terbaik buat kita? Atau gimana ya? Apa mungkin Tuhan sering ngeliat rencana yang Tuhan buat untuk kita? Atau Tuhan sering ngeliat rencana kita yang kita buat? Atau gimana? Nah, 2 minggu lalu kalau misalnya ikut iClick itu ada presentasi dari kuliah luar negeri di Maxima. Kalau ada yang tahu, itu ada kuliah presentasi dari Jerman. Mungkin ada beberapa kalian yang ikut dan ada beberapa kalian yang enggak juga. Nah, kalau yang ikut tuh mungkin kalian udah mendengar sekilas, itu mungkin ada beberapa yang tertarik atau ada beberapa yang enggak juga. Nah, dalam kuliah luar negeri itu pasti enggak cuman kita mau pergi doang, tapi masih banyak dong yang harus kita pikirin. Kita harus mikirin, ya ini tuh sebenarnya keputusan yang tepat gak sih buat pergi? Atau keputusannya ini tuh disetujuin gak sama Tuhan? Apakah ini rencana yang terbaik? Apakah ini rencana yang benar yang kita harus ambil? Atau gimana? Nah, diambil dari Mazmur 40 ayat 1-5. Bunyinya, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Nah, dalam kutipan Mazmur tadi memperlihatkan doa seseorang yang sedang merenungkan rencana Tuhan untuk hidup mereka. Nah, di Alkitab juga kita pasti sering ngelihat orang yang mau percaya, mau memahami, dan mengikuti rencana Tuhan. Dan mendapatkan hasil yang luar biasa, yang berhasil pastinya. Bahkan saat hidup kita sulit, Tuhan tuh tetap dapat dipercaya loh. Meskipun kutipan ini tidak menjelaskan tentang rencana Tuhan, tapi kita bisa melihat bahwa betapa baiknya Tuhan sehingga Daud tahu dan yakin untuk tetap percaya kepada Tuhan sampai masa depan. Bahkan ketika ia tidak percaya dan tidak yakin dengan masa depan yang sebenarnya.
Nah, di Matius 16 ayat 13 sampai 23 tuh tentang pengakuan Petrus. Gue ambil 2 ayat aja di Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas dari sorga. Nah, di sini Yesus itu membahas tentang masa depan Petrus, bahwa ia akan membangun dan menumbuhkan gereja. Nah, meskipun gak ada respon dari Petrus, tapi bisa diasumsikan dong bahwa Petrus pastinya bahagia mendengar kabar ini. Tapi di sisi lain di Matius 16 ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah, di lain sisi tuh Petrus gak menerima bahwa Yesus tuh akan mati nantinya. Ia takut bahwa rencananya gagal jika Yesus mati. Padahal kematian Yesus itu membawa kabar baik bahwa ia akan bangkit, akan ada keselamatan, dan salah satunya ya pembangunan gereja. Tapi karena Petrus takut, kita juga gak bisa menyalahkan Petrus akan hal itu. Mungkin kalau misalnya kita di posisi Petrus, kita bisa saja melakukan hal yang sama kayak yang Petrus lakuin. Karena Tuhan sudah berbuat banyak hal baik atas nama Petrus dan merencanakan hal-hal baik untuknya, mungkin kita nggak bisa menemukan rencana Tuhan. Sekalipun kita udah membaca Alkitab, tapi kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu baik loh. Kita bisa selalu percaya akan hal itu. Nah, saat kita mempercayai rencana Tuhan, hal yang paling nantang tuh adalah saat segalanya menjadi buruk. Apakah kalian bisa menerima saat rencana yang sudah kalian buat jauh-jauh hari itu gak berhasil dan sia-sia gitu aja, menjadi buruk? Apakah kalian bisa menerima hal tersebut? Nah, kita harus mencoba menerima hal tersebut karena kita tahu pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik daripada rencana yang udah kita buat sebelumnya. Nah, selain hal yang menantang itu, ada juga hal yang menantang kalau misalnya hubungannya jadi rumit atau hidup yang terasa berubah begitu cepat. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang paling menantang ya. Seperti kata Petrus, situasi ini gak bisa dihindari. Kita gak bisa menghindari situasi ini. Tapi Tuhan selalu dapat dipercaya. Meskipun di saat sulit, kita harus percayakan hal itu. Bahwa Tuhan itu baik, sama yang tadi kata Petrus katakan. Nah, sebelum gue akhiri, sekarang gue mau ngajak kalian nanti di rumah, di minggu ke depan, untuk kalian sisain, luangin 15 menit untuk mikirin pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apa sih yang kalian inginkan, harapkan, dan takutkan akan masa depan? Nah, boleh tuh disimpan ya pertanyaannya. Terus yang kedua, bagaimana kebaikan Allah di masa lalu kepada kalian? Gimana tuh kebaikan Tuhan kalian di masa lalu? Nah, dan yang terakhir, mengapa kalian percaya Tuhan dengan masa depan kalian? Atau mungkin yang belum percaya, kenapa kalian gak percaya dan gimana kalian jelasin? Nah, itu kalian boleh tulis sebagai doa kepada Tuhan atau pengingat atau bebas apapun kalian bisa tulis. Dan kalian pastiin tulisnya dengan jujur ya. Nah, masa depan tuh bisa saja menakutkan dan pasti menakutkan. Tapi kita dapat mempercayai rencana Tuhan untuk kita itu pastinya baik. Sekian dari gue, thank you. Right, Kay. Kay, lu mau berapa sih, Kay? Kelas berapa sih? 8. Oh ya, gue cuma sampai kelas 6, jadi nggak tahu 8 itu. Oh, 2 SMP. Oke, 2 SMP. Alright, guys, sorry ya. Sana, Alen, lu Harold, lu pas denger suara si Kelista kayak voice over di YouTube channel apa nggak sih? Kayak, ya nggak sih? Kayak yang buat ngejelasin resepi gitu, ngejelasin apa gitu. Lu enak banget ya suara lu ya, kayak
tone-nya segala macam kayak nyaman gitu. Kayak, ya bener gak sih? Ya, kayak favorit gitu. Oke, thank you, oke. Menarik sekali karena apa ya, lagi ngebahas rencana Tuhan, planning Tuhan gitu ya. Terus kan tadi si Kay kasih kita PR ya, PR yang PR yang nggak mungkin kita lakuin lah, udah percaya aja sama gue, lalu keluar dari ruangan ini juga pasti lupa lah gitu lah, boro-boro 15 menit. Oke, tadi pertanyaan pertama apa PR Kay? Tuh kan? Hah? Ah ini nih yang ranking kelihatan nih. Kalau yang muka-mukanya kayak Santana gitu, dianya yang nge-record udah nggak inget. Tapi pertama apa? Apa yang lo harapkan? Kedua? Diinginkan. Takutkan. Masa depan. Hah? Satu, terus? Udah. Bagaimana kebaikan Tuhan di masa lalu. Oke, ketiga. Kenapa percaya Tuhan? Oke. Guys, you know what? Kan tadi yang yang drummer itu yang jazz tadi kan dia kayak kaget juga ya gitu segala macam. Ya itu kelemahan gue sama by the way, kalau di ICC Youth, kalau gue udah megang mic ya, biasanya gue akan introduce imperfect-nya my life dan this ministry sih sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang perfect, tapi sesuatu progression yang kita keep going on lah dalam Tuhan gitu. Nah tadi waktu drummer jazz kan bilang, kaget banget ya segala macam. Ya gue itu suka banget in spontaneous gitu. Tanya Alen lah, Alen udah tahu gue bertahun-tahun. Jadi spontaneous itu salah satu weakness gue dan salah satu strength gue gitu. Karena gue itu bukan tipikal orang yang planning, yang rundown, segala macem gitu. Gue itu suka banget sama yang namanya keyword. Nah, gue suka banget sama keyword. Jadi begitu keyword, dan ya udah gue langsung olah aja, langsung on the spot gitu. Ya mungkin gue males kali ya. I think gue tipikal orang yang males lah gitu. Termasuk dikasih PR gue males banget gitu. Karena jujur dulu gue waktu gue sekolah, gue gak pernah telat. Jadi orang tua gue ngedidik gue gak pernah telat gitu. Nah waktu SMP SMA kan akademiknya gue struggle tuh. Gue datang lebih pagi lagi gue, bener-bener lebih pagi lagi. You know for what, right? Bukan berdoa yang pasti gitu. Oke, this is off the record ya bro ya, oke. Tapi gue nunggu orang yang udah bikin PR duluan terus gue nyontek gitu. So that is like me lah gitu ya. Jadi gue suka yang spontaneous gitu ya. So, by the way, gue pas lagi minggu lalu, for the very first time setelah pandemic, sebagai salah satu leaders atau koordinator di ICC, ya kan, nah gembala ngajak kita berdoa bersama lah, dan gembala sharing about the vision for the whole year gitu, oke? So, gue udah di grup ada leaders ICC, tapi muka-mukanya ya udah gue juga jarang buka grup juga gitu ya. Ya lu boleh tanya Alen, pokoknya gue malas ngapain lah orangnya. Oke? Nah, terus udah gitu karena kita masih awal, sekarang kan baru masuk Februari gitu ya. Nah, gue lagi mikir kayak ini ICC Youth I need new color. Ya, gue butuh warna baru gitu. Karena kalau secara sharing, secara sermon, week by week, gue sangat proud of it gitu. Karena kita punya kurikulum yang kita adopt kurikulum yang bagus. Santana juga udah train every orang yang sharing di sini gitu, dan buat gue wow gitu. But I need some new color gitu. Gue nggak tahu apa, bener gue nggak tahu apa gitu. Dan gue mikir sebentar, kan kata Kay kan pikir aja 15 menit gitu ya. Ya udah gue pikir hampir 15 menit, then I give up gitu. Terus udah gitu pas diajakin Coach Chandra berdoa, leaders, then I pop up gitu, tada gitu ya. Now I know gitu. Terus udah gitu, waktu Kay dia sharing planning Tuhan, rencana Tuhan, I really like it. I really like it gitu. Karena selama gue hidup, by the way gue tahun ini 37 tahun ya, 37 tahun. Jadi gue beda sama lu sekitar
Ya 20 tahun, 15 tahun sekitar segitulah ya. Oke. Gua selama gue itu semuanya gue planning itu nggak pernah terjadi. Which is yang mungkin gue jarang planning juga orangnya gitu ya. Tapi gue pernah gitu. Some phase in my life year gue pengen ada plan, ada goal segala macam. Tapi Tuhan selalu bawa yang out of the box gitu. Yang bukan gue plan gitu. Dan gue suka banget sama pertanyaan kayak masa depan lu gimana sih gitu. Your future itu apa segala macam bla 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 gitu. Nah, pertanyaannya Kay tentang rencana Tuhan, tentang masa depan apa segala macam, gue pernah sedikit break the concept gitu. Gue nggak tahu ini akan masuk ke pemikiran lo atau masuk ke otak lo, tapi sentence-nya nih ya, dengerin ya. The future is now. Oke? Menarik ya. The future is now. Jadi ketika gue kayak wah masa depan gitu tuh. Tapi gue berpikir bahwa masa depan itu ya pasti per hari ini menurut gue I think gitu. Karena setiap kita planning masa depan, ketika kita masuk di oke, gue umur segini mau kayak gini lah, pokoknya gue nanti mau kuliah. Ketika lu udah achieve semuanya, selalu akan terjadi masa depan terus aja gitu. Jadi kayak buat gue kayak kapan habisnya nih masa depan gitu kan. Kayak ini doa gue gimana nih gitu kan. Jadi gue tiba-tiba denger dan brainstorm satu pemikiran. So the future is now. Gitu ya. Gue kasih PR lagi 15 menit. Gue juga gak mau kalah loh. Emang kayak doang yang ngasih PR gitu ya. Oke. Enggak. By the way. Bicara soal planning Tuhan, oke, gua langsung ya, gua akan introduce you somebody, oke, namanya Eric Fernando, oke, so Rick, sini Rick, kasih Eric mic, oke, silakan, tenang, mic-nya akan datang sama lo, bro di sini bro, gua maksudnya mau ngedorong lo ke sini nih, oke, siap, oke, ini by the way Eric Fernando, lo pernah lihat? Ya lu sering lihat lah, oke ya. Dia leader in iTranslate di ICC. Dia penerjemah. Dia bisa menerjemahin bahasa roh, bahasa Ibrani, pokoknya semua bahasa lah gitulah. Bisa. Tapi yang paling nggak bisa dia Inggrisnya kurang soalnya. Grammarnya agak-agak Singlish gitulah. Jadi you know what? Aussie, oke ya. Nah terus udah gitu kita lihat dia inget nggak waktu Natal Youth? Ya kan Natal Youth kan gue suka mention nama dia karena dia duduk depan mata gue gitu kan. Jadi kayak gue ceplas, yang lain kan gue gak tahu muka-mukanya namanya gue lupa, gue sebut dia aja terus gitu kan. Oke, nah terus udah gitu waktu lagi doa yang leaders yang tadi gue cerita ya. Nah depan mata gue ini, seberang mata gue ini si Eric ini gitu. Jadi gue ngeliat ya kayak kan gak mungkin gue bawa Eva ke sini kan, gak mungkin. Gue gak mungkin bawa Cisusi juga ke youth, bener gak sih? Nanti kita jadi iKids, yeay gitu kan. Cannot. Itu namanya back to the past, bukan go to the future, bukan. Cannot. Oke ya. So, nah Rick, lu introduce lah yourself ya. Nama lengkap lu siapa, terus nama istri lu siapa, lu mau berapa sih bro? Simple aja bro, santai. Jangan khotbah bro. Oke, nama gue Eric Fernando. Umur gue sekarang 28, tapi tahun ini umur 29 ya berarti. Udah nikah istri gue. She's Japanese actually. Dia orang Jepang? Serius? Keturunan. Oh ya, kayak si Elika gitu? Iya. Wow, siapanya? Mamanya Jepang? Iya. Asli? Iya. Wah. Papanya Depok. Oh, jadi bahasanya apa lidahnya? Yang nggak tahu Jepang tapi agak-agak ada aksen Sundanya kali ya. Oh iya, kayak orang Medan ngomong Mandarin lah ya. Iya. Oke, terus. Ya, apalagi informasinya ya. Lu daily ngapain sih? What is your career gitu? Karir gelar gue depannya PDT, pedagang tekstil. Oh pedagang tekstil, iya. Lu tadi kan ngomong pendeta, pedagang tekstil ya. Gue suka nih yang gini-gini, yang cuan-cuan gini gue suka nih, oke. Lu masa depan pengen cuan kan? Kan dalam Tuhan hidup berkelimpahan. Ya benar kan? Iya, tenang. Oke, terus apa lagi bro? Ya gue kuliah dulu, udah lama ya, sekarang 28, berarti gue lulus 21, gue kuliah dulu di UPH. Lu ambil apa di UPH bro? Bisnis. Lu SMA di mana sih? Penabur. Berapa? Semak 2. Oh Semak 2, ya. Karena Semak 1 buat anak IPA, gue gak bisa IPA,
Terus biologi gue jeblok, jadi gue IPS Mak 2 gitu. tapi biologi mah kurang berguna lah ya. Ya, Hah? Berguna nggak lo biologi? Kan lu cek darah tetapnya Paramita yang ngecek kan? Bukan lu yang ngecek iya bener? betul. Ya oke. Setuju. Oke ya. Pokoknya gue nggak bisa IPA, gue masuk IPS. Akhirnya gue ke UPH, habis itu 2020 gue ke Australia, gue ke Hillsong. Lu kuliah di Hillsong tahun berapa? 2020 pas Januari. Pas sebelum pandemik. Iya, Lu tahu nih akan pandemik jadi lu ke Hillsong nih. nggak tahu justru. Oh oke. Gua kira lu tahu duluan jadi lu kabur duluan lu pengen lockdown di sana gitu biar gaul gitu ya. Oke. Transisi lu waktu lu kuliah bisnis di UPH. Bentar. Kalau lu waktu PDKT sama istri lu dulu pacaran segala macam ketemu di mana? Di UPH, Di UPH. ya. Oh, UPH Depok ya? Karawaci. Karawaci. Oh, iya. Jadi lu pacaran terus berapa tahun pacaran? Berapa ya? 4 tahun ya ada ya. 4 tahun terus 4 tahun, habis itu gue tungguin dia lulus, habis itu gue lamar, nikah, 2019, 2020 kita ke Hillsong bareng. Oh, gile. Kayak film-film drama Korea gitu ya, kayak pengen banget gitu kayaknya udah ini terus kita honeymoon 4 tahun gitu. Asik banget sih bro, lu pinter banget ya bro. Next time itu is a good plan loh, is a good plan. So you can be honeymoon gak seminggu 2 minggu 4 tahun gitu. Bro, transisi apa sih bro dari lu bisnis terus lu ke Hillsong? Hillsong bukan ngambil bisnis kan? Bukan, Ada gak sih bisnis haleluya gitu? ada namanya Kingdom Builders. Tapi, Kingdom Builders, subjeknya di Hillsong gitu. enggak sih, Cuman part of it lah gitu. cuma lebih ngomongin leadership, jadi bisa nggak cuman buat pelayanan tapi bisa buat di bisnis gitu, yang penting. Marketplace lah, leadership, Marketplace lah, Oke. Good. Oke, so transisi apa sih bro? Bisnis, dari lu kuliah bisnis UPH, terus lu ambil Hillsong. Pak yang pasti beda banget ya kalau misalkan transisi pertama dari Bandung aja ke Jakarta udah beda ya. Jadi karena kan dari SMAK 2 lalu tiba-tiba ke Jakarta. Itu kenapa lu pilih UPH? Nggak tahu ya, gue juga sama kayak lu tipe yang aduh malas, udahlah pilih yang paling gampang aja udah. Oh lu gak punya rencana Tuhan dalam hidup lu? Nggak punya. Kan banyak Elisa rencana Tuhan nih, gue pengen tahu. Kalau kayak gua sama Eric nih yang unplanned banget orangnya, Tuhan bawa kemana, gue pengen itunya yang gue interested gitu kan. Soalnya gue PR yang tadi gak bisa bro, PR yang 15 menit tadi itu susah banget gitu, tau gak sih? Oke, jadi lu unplanned juga sama kayak gue? Ya sama, dulu juga gue sempat mikir kayak, aduh pengen sekolah masak dulu kan. Tapi entah kenapa jalannya gak ketemu, akhirnya UPH aja gitu kan. Bener-bener keinginan sendiri aja gitu UPH atau ke bawah teman segala macam? Dulu enggak, justru dari SMAK 2 ya, yang ke UPH cuma 2 orang. Cuma gue dan 1 orang jurusan musik. Gue itu nggak ada satupun yang ke UPH karena nggak ada budgetnya kan. Iya, oke, alright. Jadi dibilang ngikutin teman juga enggak, cuma mungkin ya just decide gitu loh, kayak oh ya udah ini aja gitu. Tapi bisnis emang ya mungkin your family is a business family lah. Jadi lu mungkin ambil kuliah itu mungkin berguna gitu untuk ke depan gitu. Ya probably. Jadi ya udahlah yang oke Ya lah. udahlah ikutin jalur orang tua gitu lah yang gampang ceritanya. Oke. Menarik. Tapi lu kuliah aman lah ya? So far so good sih. Ya, aman. Cepet gitu lulus segala macam. Enggak sih, normal, 4,5 tahun normal banget. Oke. Biasa banget gua. Istri lu apa kuliah apa? Psikologi. Wow, psikologi. Ya. Wow. Oke. Nah, terus dari lu transisi bisnis nih lulus nih, ya kan? Terus lu ke Hillsong itu berapa tahun jedanya? Berarti gua lulus 2016, 2017 ya. Gua masuk Hillsong 2020, gua nunggu sekitar 3-4 tahun ya. 3-4 tahun, apa yang membuat lu ke Hillsong bro? Dari dulu emang gua udah rencana pas jadi zaman gua di UPH, gua emang udah rencana mau ke Hillsong gitu. Jadi Hah? Serius? gua udah decide dari awal PDKT sama dia, gua udah kasih tahu kayak sebelum kita jadian gitu ya, gua mau kasih tahu gua mau ke Hillsong gitu. Either lu mau ikut sama gua atau enggak gitu. Wow, ya gua pasti ikut sih. Jadi kalau takutnya dia kan mau berkarir gitu ya, mau jadi Enggak, gue ikut sih, mau jadi guru atau apa kan. Gue ikut sih, gue juga ikut sih. Oke, bro, behind the scenes-nya apa bro? Yang lu dari dulu pengen Hillsong apa sih? Gitu. Apa? Gue penasaran bro. I don't know. Kalau ditanya gitu juga gue bingung ya. Mungkin gue bisa melihat, pertama dapat informasi kan. Apa sih Hillsong? Is it just a band or just a song gitu kan? Ternyata itu ada gerejanya, ada sekolahnya gitu kan, lu cari informasi. Cuma modal penasaran ya, gue cek Hillsong, gue cek
Planet Shakers, gue Ya, cek ya. banyak sekolah dan somehow interested aja di situ. Lalu gue buka-buka website, gue research lah ya. Lalu kayaknya gue mau ke sini gitu maksudnya. Itu bukan dari SMA kan? Enggak. Dari kuliah sih. Dari kuliah yang di Binus, di Binus UPH. dulu. Sorry, bukan Jos ya. Jos masih Jos, gue nggak Jos terus bolak-balik. Tadi gue inget Binus jadinya. UPH kan? Iya UPH. Jadi pas like tengah-tengah UPH lah gitu. Iya, somehow got that information. Mungkin dulu pernah Hillsong pernah datang ke Indonesia somehow konser atau apa. Iya. Lalu depannya ada booth-nya kan. Ya gue nanya-nanya, oh interested ya. I think it's good. Lalu tiba-tiba ya jadi pengen aja gitu. Oh, oke. Wow, interesting. Terus istri lu Hillsong juga berarti? Iya. Lu duaan? Hah? Iya, Lu, barengan. both of you In the same class. same class? Wah, bener honeymoon yang 4 tahun kan apa gue bilang juga. Lockdown, honeymoonnya lockdown. Lockdown tuh, bener. Oke, siap. You know, very interesting. Oke ya, karena gini, bro, kalau gua kan ambil sekolah teologi SOT di City Harvest kan 2011 nih ya. Kalau gua itu bukan unplanned sih sebenarnya, gua itu kabur. Jadi kalau gua kabur gitu, tapi prioritas pertama itu ya gua mah nyari cewek, kalau gua mah nyari cewek gitu. Karena kalau Tuhan mah di mana-mana, tapi kalau cewek calon istri untuk masa depan tuh jarang di dalam lingkungan gua. Jadi gua harus mencari di ladang yang benar lah ceritanya. Kalau gua sih kayak gitu sih sebenarnya gitu. Kalau lu like bener-bener penasaran Hillsongnya as a what sih? Maybe Bible college. Berarti lu bener-bener interested in Bible gitu? No, tapi gue nggak interested di kayak sekolah teologi gitu. Karena ini totally, kan gue pasti dengar informasi juga kan dari alumni-alumni yang kebetulan gue kenal gitu. Yap. Jadi ya very interested di mana kayak ini kita bisa belajar lalu nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi pelayan, tapi True. bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, bisa jadi businessman, jadi apa. Jadi sangat-sangat applicable kali ya. Jadi and interested in like orang-orang seluruh dunia berkumpul, lalu ada culture exchange, bisa kenal open minded lah. Gue seneng banget sama open minded things gitu kan. Kenal orang dari berbagai negara. Jadi applicable in your lifestyle, tapi based on the truth of the word of God lah gitu. Solid foundation gitu. Yeah. Wow, interesting. Berapa tahun sih? 2 tahun sih gue ambilnya. Itu apa? Degree? Diploma of Ministry. Diploma of Ministry. Ya. Kalau lu lanjutin bisa itu? 1 tahun dapat Advanced Leadership, dapat gelarnya Advanced Leadership, yang 2 tahun diploma, 3 tahun Advanced Diploma. Tapi kalau kita mau lanjut sampai 4 tahun bisa dapat degree. Lu nggak lanjut? Enggak. Kenapa bro? Honeymoonnya udahan? Ya mungkin. Cukup lah gitu. Cukup lah. Oh oke. Wah interesting. Terus waktu lu propose ke calon lu gitu, gue mau ke Hillsong, mau ikut, terus dia responnya apa? Responnya apa Beb? Ya. Go gitu? Ya. Kalau gampang itu gitu? Dari awal pasti yang gini, coba pikirin dulu lah ya. Silakan di struggle dulu. Renungkan dulu. Ya. Jangan sampai nanti tengah-tengah berubah gimana kan. Oke. Kalau misalnya dari awal no ya udah dari awal mendingan no, kita jangan lanjutin hubungan ini gitu kan. Oh oke. Wah keren. Yang udah mau dapat pacar, mau LDR, kuliah apa segala macam bla bla bla. Oke, you can ask Bro Eric lah ya. Oke. Oh, interesting bro. Hillsong, gue penasaran banget ya, gue pernah sekali sih ke Hillsong Conference 2015 di Sydney kalau nggak salah, 2016 di Sydney gitu ya, that's very long time already gitu ya. Nah terus begitu like one sentence lu describe gitu, pengalaman lu kuliah di sana apa sih? Ya nggak usah one sentence sih, but what do you get gitu? I'm very interested in like mereka punya sebuah moto, yang pertama kan equip, empower, release. Mereka kata-kata itu masih mengenang di kepala gue dan mereka selalu bilang championing your local church. Jadi mereka orang-orang gue sampai merinding loh bro. Siap. Jadi mereka datang, mereka empower, equip, lalu mereka release. Like back to your church, make a champion in your local church. Dan itu benar-benar mereka plan hati itu dan equip semua yang apa kita butuhkan gitu kan. Jadi kalau sekolah teologi kan mungkin kita cuma belajar Bible, belajar Alkitab. Udah gitu menjadi ahli Farisi atau apa gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar aplikasi di gereja lu butuh apa? Lu butuh leadership, lu butuh Bible study, lu butuh aplikasi, lu butuh
coaching, lu butuh mentoring, semua diajarin di situ dan ada prakteknya, nanti ada lu mau pilih di mana tempat lu mau melayani. Oke. Jadi sangat-sangat habis gue belajar, gue belajar praktek dan gue terberkati banget gitu. Oke. Kayaknya kalau ada belief karma, gue ambil Hillsong sih sana. Boleh lah sana ya. Oh, bro, boleh bro ya. Oke. Jadi dari Yahya, kalau masih ada Yahyanya sih, baru ke. Oke. Momen apa sih yang paling lu kayak gitu waktu lu kuliah di Hillsong? Yang paling memorable gitu? Lebih ke gimana gue ketemu orang-orangnya yang gue amazed sih, maksudnya gue sebagai orang Indonesia gitu, orang Bandung, lalu ke Aussie tiba-tiba ketemu orang-orang yang unimaginable lah ya. Ya. I can meet some people yang sekarang mereka udah ada di Paris, ada di Afrika, ada di Amerika, just datang tuh kayak bawa api gitu. Gua bingung kayak, kok lu bisa semangat itu sih sama Jesus gitu, maksudnya lu semangat Oke. banget kayak, gua nggak segitunya deh, gue cuma mau ya belajar, lalu gue pulang, lalu gue melayani di gereja lokal gue, tapi mereka berapi-api gitu sama Tuhan dan gua kaget aja kayak, wow gitu, dan itu apinya nular aja gitu. Oh oke. Berarti lu apinya segimana sekarang? Oke lah, ada. Ya oke lah. Not bad lah ya. Not bad lah. Mirip lah ya. Ya. Siap, oke. Tenang, nanti ada encounter kedua. Biar gembala yang jamah nanti, oke. Dan Roh Kudus yang mengalir. Oke. Siap. Lu selama lu kuliah, lu pernah like ada momen sedih gak sih? Pastilah. Oh, satu aja. Pertama gara-gara COVID kan, jadi tiba-tiba, oh this is my dream place, udah di Australia, udah I can go wherever, tiba-tiba lockdown, Parah ya lockdownnya ya? parah. Kamar Parah. kan? Maksudnya bener-bener like, ketat banget kan? Bener-bener kita nggak boleh keluar rumah gitu loh. Cuma boleh ke supermarket, apotek dan lain-lain, radius 1 kilometer doang. Kalau keluar radius kita ditangkap polisi dan lain-lain gitu lah ibaratnya. Oh jadi Separah itu. Jadi itu yang sampai lu lulus? Enggak, itu 2020 sampai Desember. Oh pas lu lulus? Pas lulus enggak, udah balik lagi. Udah normal? Jadi masih ada enjoyment time Masih lah? ada setahun enjoy lah gue. Oh Setahun oke. kita enggak lockdown, kita back to normal. Oke. Iya. Yang paling sedih ya ada, ya maksudnya karena gue merasa ya gue ngapain di sini gitu ya, apa Bayar sama keluarga lagi? bayar sama, keluarga Oke. susah, di sini juga bingung gitu kan, Ya. karena di negeri orang gitu, mau pulang nggak bisa, Ya benar. terus keluarga dari istri ada yang wafat kan, Oke. jadi itu sedih banget pasti. Oke, ya. So the lockdown moment lah ya. Oke. Bro, tadi kan si Kelista dia sharing tentang rencana Tuhan, ya kan rencana Tuhan. Nah ini buat gue itu sesuatu yang misteri lah gitu. Tapi ya bener terjadi gitu tau gak sih. Tapi gue nggak bisa describe kata-kata yang tepat lah gitu. Tapi kalau udah lewat gue baru bisa describe gitu. Tapi kalau untuk the future-nya, gue nggak bisa describe sama sekali. Oke, gue pengen lu kayak ngerespon ya tentang rencana Tuhan nih. Ya kan rencana Tuhan nih kan. Maksudnya mereka kan anak youth nih ya, anak SMP, anak SMA, ada yang mau kuliah keluar apa segala macam, ada yang mau kuliah di sini juga gitu ya. Tapi mereka kan punya dream and goal. Oke. Nah, very simple. Kalau nggak dapat nih that dream or goal, kayak lo misalkan gue pengen kalau tiba-tiba lockdown gitu kan. Nah, what is your heart response to all the things that happen gitu, yang lo udah believe in God apa segala macam, tapi turn out come way in the opposite way gitu. How do you respond in that? Gue tuh inget satu kelas yang gue pelajari di Hillsong gitu, dan itu sangat-sangat membekas sampai sekarang buat gue gitu. Namanya Robert Ferguson, dia one of the best. Dia bilang gini, people always trying to find another method. Kita selalu mencoba untuk mencari metode yang baru, apa yang lebih trend, apa yang lebih hype, apa yang lebih baru. We always try to seek, mencari another metode yang baru. Tapi God's method is always in people. Oke. Metodenya Tuhan adalah selalu mencari a better man. Oke. So I think when you don't know what to do, Yep. when you don't know what's the vision, Yep. karena mungkin masih SMA, masih SMP, aduh bingung apa gitu ya. Yep. If you don't know your vision, I don't know how to follow your vision, follow God gitu. Oke. If I don't have vision, gue nggak ada visi untuk membangun apa tanda kutip ministry atau bisnis apa. Yeah. But and I see misalnya
this is vision of ICC, and then I'll follow the vision of ICC. Yep. Just True. follow the vision. If you Yep. cannot be a vision maker, just follow the vision. Maksudnya. I think that's the best option. And then di tengah jalan, lalu lu lihat Tuhan akan menuntun kita untuk menemukan tadi bilang pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediain ke kita gitu. Mungkin sampai sekarang juga gue nggak tahu gue mau kemana, mau apa. Ya. Passion, kita pasti punya passion gitu. Oh gue pengen ini, tapi Ya. it's a willing kan. Maybe when you little pengen jadi astronot, pengen jadi ini, it's a Ya. willing passion. But don't follow your, minggu lalu siapa yang bilang, Ray nggak usah, don't follow your passion, but follow your purpose gitu. Oke. Oh, wow. Ya. Wah, lu ngomong deep banget loh. Gila. Ini gue harus ganti moderator nih. Shani, tolong. Udah internasional nih levelnya gitu. Oke. Bro, lu bisa describe bro. Gua sesimpel kata follow Jesus. Follow Jesus itu kumaha sih bro? People don't follow vision. Orang itu nggak ngikutin, people don't follow some good idea or some good thoughts. Kita nggak pernah mengikuti sebuah ide gitu, Yep. atau sebuah trend. But we follow people actually. People actually follow people. That's why important, we actually follow the person Jesus gitu. We're Okay. not following the teaching of Jesus. We're not following the metodenya Tuhan Yesus. Kita nggak following ide-idenya, tapi we follow actually Jesus himself gitu. Oke. Wow. Jadi that's actually like the the most whole important. life lah, the whole package of Jesus lah gitu. We don't want his teaching, we don't want his power, we don't want his his smell maybe. We want him as a person gitu. Okay. Sama kayak kalau istri kan, gue pengennya dia secara pribadi, gue nggak mau idenya dia, gue Oke. bukan. Oh ya, got it. Ya. Wow, interesting. Yap. Wow. Tepuk tangan dong buat Erik dong. Gile, keren banget. Wow. Kalau istri lu suka ngomong juga nggak? Atau dia lebih kayak tiba-tiba udah keluar aja kayak bye Erik, kayaknya gue mau dipanggil ntar lagi nih gitu. Ya. Dia lebih gitu ya? Oke, ini next time lagi aja ya. Oke, siap. Tanya ke orangnya langsung aja. Oke, lu favorite lagu Hillsong apa sih? Favorit nih, gue mau suruh Harold, Shanice sama Keiko nyanyi nih. Oke. So will I 10,000 billion times. Wih, Harold, naik Harold. Oke, mana? Sini. Band, musik jangan kabur. Katanya jago. Bisa nggak lagu ini? Sini. Sini, oke. Oke, ini tanpa latihan, tanpa apa. Gue separah itu loh, spontaneousnya sih sebenarnya. Karena kan udah gitu gue lempar the bomb kan. Oke. Harold, naik dulu. Harold, tau lah lagu ini lah. Harold mah suka gitu, Rick. Suka gitu dia mah. Kayak terlalu susah deh itu. Itu kayak Mazmur 100 itu panjang itu. Oke. Siap. Oke. Kamu tahu? Nggak tahu? Tes. Coba. Gimana? Refnya gimana bro? Coba nyanyi. Gimana bro? And as you speak, Terus? na na. Oh, kenapa lu suka lagu itu? Karena gue merasa maksudnya ini yang gue dapat sih ya, maksudnya kita sibuk Ya. yang kita lakukan itu kita mencari Tuhan kan, we Ya. worship God, we seek God, Ya. we going, itu kayak kemarin gue sharing di Young Adults, kita tuh kayak ada tangga menuju ke surga dan di surga itu ada Tuhan kan. Iya. We want to seek you God, kita mau cari Tuhan, kita mau menuju ke atas, menuju Ya. ke heaven gitu ya. But actually the reality is not that gitu. Oke. The reality is not we actually finding God, tapi Tuhan yang punya surga turun. Oke. Actually God is actually the one who seek you gitu. Oke. Kita nggak bisa nyari Tuhan, tapi Tuhan yang nyari kita. Gitu. Oke. Wah. Sadis bro. Aduh, gila. Gua nggak salah sih. Bring a new color di ICC Youth. Gua butuh orang yang experience-nya beda gitu. Like dari luar bring some new color gitu. New culture gitu kan. Bawa ke dalam gitu. Itu sih bro. Gua I mean like thank you bro, lo mau sharing ini. I feel the energy, the vibe gitu ya. Maksudnya yang lo sharing itu yang menurut gua ya, this generation butuhin sih.
Karena lu bisa describe sesimpel dan kata-kata itu semudah dicerna gitu. Termasuk gua gampang banget untuk mencerna apa yang lo omongin, walaupun sebenarnya gua apa ya, secara kayaknya gue bodoh banget sebenarnya secara teologi, gue kayak gitu tau gak sih, tapi the way you share the concept ya, wow, dan bisa banget gitu kayak gue nyari Tuhan nih, itu bener kayak kadang-kadang ya itu tuh kita bawa sampai seumur gua gitu tau gak sih, dan ketika lu sharing, real konsepnya bukan lu nyari Tuhan naik ke surga segala macam. Tuhan tuh yang turun dan udah ada di sini gitu tau gak sih. He's always there for you gitu. Itu like need the whole journey gitu. Gua untuk kayak apa ya, nge-breakdown that thought gitu. Dan lu sharing dengan simple dan spontaneous yang pasti. Gue cuma WA lu, Rick main dong ke youth gitu. Kok gue harus ngapain? Enggak, lu datang aja dulu, lu datang aja. Gue juga gak tahu harus ngapain soalnya gitu kan. Kayak gitu. Kalau ngomongin khotbah gitu, nanti ya kok ya gue ini dulu gitu kan. Nanti susah lagi dapat jadwal lu bro. So ya simple as that gitu. So last ya bro, last question ya. Udah siap belum? Gue udah ngulur waktu nih, 5 menit buat lu nih. Buat nyari lagunya, hah? Ya lagunya tadi. Minta lirik. Udah aman ya, semua aman ya. Aman, gila ICC Youth jago banget gak lo? Jago banget gak? Iya, abis ini lagu Anggur Baru ya. Oke, Roh Kudus nah itu juga oke ya. Pokoknya kita mau mainnya gitu aja. Gimana Roh Kudus mengalir ya, tanpa preparation. Oke, brutal banget ya ini YouTube-nya nanti kalau di record ya. Oke. Last bro, last ya. You are on stage, kita ngobrol, lu sharing, lu masuk ke ruangan ini, mungkin apa ya, for the very first time 2023 lu stand di ICC Youth gitu ya. Lu mau share something gak? Like okay, before we worship your favorite Hillsong song gitu ya. Lu mau share apa sih? Atau doa lu lah gitu. Kayak sekarang kan kita kan, gue gak punya visi atau apa segala macam, but now. Di depan semua anak youth yang udah ngeliat lu gitu ya. Kayak kalau Tuhan kasih kesempatan lu untuk say something, tabur benih gitu. What is that? I think yang perlu kita lakukan adalah open your heart. Don't try too hard to find God. Jangan terlalu kita berusaha keras. Tuhan, visi saya apa? What's my goal? Saya mau ngapain di masa depan? But actually buka hati kita, accept bahwa we don't have to try so hard untuk find God. Actually God is the one who finds us. Tuhan mengasihi kita jauh sebelum kita dilahirkan. Tuhan mengasihi kita walaupun kita masih berdosa. God has a plan for you. If God has a plan for you, lu gak usah terlalu sibuk atau capek atau trying so hard untuk God, what is my plan, what am I doing? Tuhan yang punya loh, ini Tuhan. So, just accept Him. Buka hati kita untuk terima, God, use me. Change your word from, ganti nama pertanyaan kita dari Tuhan, apa yang harus saya lakukan, dari buka hati kita, ini aku Tuhan, saya mau dipakai. Pakai gue tuh orangnya juga sama, gue sebiasa itu. Gue bukan orang yang maybe want to be a full-timer pastor, no, I'm just a normal guy. Devotion juga bolong-bolong, ya sama, gue sama kayak kalian, gue manusia biasa. But actually if you know that God is there, God wants to find you in your daily life, in your waking, in your sleeping. Yep. Just open your heart and you will find when you look back, ketika kita melihat ke belakang, actually kalau kita jalan gitu ya, Tuhan tuh selalu ada bersama kita dan Dia gak pernah ninggalin kita. Amin. Yep. Walaupun kita merasa Tuhan ninggalin kita jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Amin. Dia selalu ada sama kita. Amin. Just open your heart, open your mind, and open your spirit, and just, God, I receive you, I open my heart, use me. That's it, teman. Ini yang mau gue encourage, dan gue berdoa biar
ICC Youth, in your young life, you can see how God works in your life. Not by your own strength, bukan dari kekuatan kita, bukan dari our own power, but because of God, so His Spirit in you, that you're able to do so much more than you can imagine. Amin. That's what I pray. Amin, amin. Tepuk tangan buat Erik dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin, haleluya. Bro, I wish ya, kalau gua bisa turn back time ya, I wish ya, waktu gua in their age ya, gua ketemu orang kayak lu yang bisa speak up sesimpel itu dan like is nggak ada burden gitu. So, thank you bro. Like really, thank you. Okay, Harold, Shanice, silakan. And as she speaks, 100 billion creatures catch her breath, Evolving in pursuit of what you said. It all reveals your nature so alive. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. The creation still obeys you so alive. Oh, it's so alive. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature so alive. Everybody, let's stand up. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you so alive, so alive, oh, so alive, so alive. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful day. Thank you for guiding us and always helping us, Lord. Thank you for all the plans that you've already given each and every one of us that is true for your purpose, and because that you love us, that you give us this plan to complete all of your glory, Lord. In the name of Jesus, we pray that we are always blessed and that you always help us. And in the name of Jesus, we pray. Amen. Alright guys, thank you buat Shanice dan semuanya. Like, sorry ya, like. Sorry, itu muka-mukanya stres di belakang kayak, ini kumaha. But you know what, gua, Harold, Shanice, kayak go semuanya. You know, like, like appreciate man. Lu paling stres ya, gua nggak mau ces ah. Oke, terus lu dong, enggak tuh. Oke. Siap, God bless you, happy Sunday and see you next Sunday ya. Woohoo! Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything tastes in my face, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah.
I be dealing with struggles and all the pressure. Trying to find peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever. Yeah, just live forever. Cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hit feeling tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, many tears, yeah.